Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini akan berisi penjelasan tentang materi persamaan trigonometri. Apa sih persamaan trigonometri itu? Persamaan trigonometri yaitu persamaan yang mengandung perbandingan antara sudut-sudut trigonometri dalam bentuk variabel X. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang beberapa bentuk persamaan trigonometri beserta penyelesaiannya. Bentuk pertama yang akan kita bahas yaitu tentang penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan sin A. Nah, kalian bisa perhatikan gambar grafik fungsi trigonometri dari Y sama dengan sin X ini. Sudah pernah menggambar grafik ini belum ya? Harusnya sudah ya, di kelas 10. Nah, grafik ini kalau kalian perhatikan, itu kan terdiri dari satu puncak, satu lembah untuk satu putaran. Satu putaran itu berapa? 360 derajat. Berarti sampai sini ya. Nah, kemudian ketika kita lanjutkan lagi atau ditambah lagi putarannya, itu kan akan membentuk sebuah puncak baru dan lembah yang baru. Kalau ini grafiknya kita lanjutkan. Nah, pola grafik yang seperti ini kita sebut dengan pola grafik dengan sistem periodik atau berulang setiap putaran tertentu. Sebagai contoh, di sini untuk fungsi Y sama dengan sin X yang bernilai setengah atau sin X sama dengan setengah, itu kan terletak pada ini tuh, 30 derajat, 150 derajat, 390 derajat, dan 510 derajat, dan seterusnya jika nanti grafiknya kalian lanjutkan. Nah, dari nilai X yang memenuhi ini tadi, pada akhirnya nanti akan membentuk pola sebagai berikut. Jadi ini loncat satu ya, dari 30 ke 90 ke 750 dan seterusnya. Dia akan membentuk pola seperti ini. Jadi 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Begitu seterusnya. Nah, untuk pola yang kedua itu dari 150 ke 510 ke 870 dengan pola 180 min 30 ditambah 0 kali 360. Nah, kesimpulannya adalah sebagai berikut. Untuk penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin A, ada dua penyelesaian pada dasarnya. Yang pertama, untuk sin X sama dengan sin A, bisa kita selesaikan X sama dengan A derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau rumus yang keduanya, X sama dengan 180 minus A derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Dengan K di sini adalah bilangan bulat. Bulat itu berarti boleh berapa aja? Ayo, bulat. Negatif, 0, positif gitu ya. Bilangan bulat. Nah, rumus yang pertama ini, yang ada dua penjabaran ini, itu untuk yang bersatuan derajat. Sedangkan dalam satuan radian atau pi, kalian bisa menggunakan rumus yang kedua. Jadi X didapat dari A plus K kali 2pi, atau X sama dengan pi min A derajat ditambah K kali 2pi. 1pi itu berapa derajat? Setengah putaran ya, berarti setengahnya 360 adalah 180 derajat. Dengan K bilangan bulat juga. Untuk lebih jelasnya, kita akan langsung ke latihan soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Di sini diberikan persamaan sin 2x sama dengan setengah untuk interval x yang diminta antara 0 derajat hingga 360 derajat. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah seperti biasa ya, kalau kita punya persamaan, penyelesaiannya itu harus diberi tanda ekuivalen. Nah, sin 2x sama dengan, nah ini kan setengah ya yang di ruas kanan. Setengah itu nilai sin berapa derajat? Harus kalian letakkan di sini. Sin berapakah yang hasilnya setengah? Kalau tidak hafal boleh lihat tabel ya. Setengah itu berarti sin 30 derajat. Mudeng ya sampai sini. Nah, kemudian setelah seperti ini kan sudah sama-sama sin nih. Di sebelah kiri sin, di sebelah kanan juga sin. Sinnya boleh kalian hilangkan atau dicoret-coret lah. Tapi nggak usah dicoret lah ya.
Nah ini 2x itu sama dengan yang di sebelah kanan ini berapa derajat, sampai tulis di sini 30 derajat. Ketika sin yang di atas ini sudah kalian hilangkan, itu kalian sudah harus langsung menambahkan plus K kali 360 derajat, atau sesuai dengan penyelesaian yang sebelumnya tadi sudah kita bahas. Ini untuk rumus yang pertama. Atau yang kedua nanti gimana? Nanti aja. Kita sekarang fokus ke rumus yang pertama. Setelah kita dapat seperti ini, yang di sebelah kiri ini kan kita masih punya 2x ya. Kalau kedua ruas saya bagi dengan 2 boleh nggak? Boleh ya. 2x dibagi 2 berarti kita punya x. 30 dibagi 2 berarti kita punya 15 derajat. Ditambah dengan K kali 360 dibagi 2 berarti K dikali 180 derajat. Sampai sini mudeng ya. Ini adalah persamaan pertama. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa masukkan nilai K. Jadi untuk K sama dengan 0, nilai X yang memenuhi adalah, tinggal sampean substitusikan ke persamaan yang ada di dalam kotak ini. Berarti 15 derajat ditambah K-nya berapa? 0 ya. Dikali 180 derajat. Hasilnya adalah 0 kali berapapun berarti hasilnya 0. Berarti di sini kita punya 15 derajat. Memenuhi enggak? Memenuhi. Karena itu kan di antara 0 sampai 360. Begitu seterusnya, kita lanjutkan dulu. K sama dengan 1. Boleh sambil nyoba juga ya kalian. K-nya ini bukan 0 lagi tapi diganti dengan 1. 1 kali 180 derajat. 15 ditambah 180 derajat. Untuk K sama dengan 2, nilai X sama dengan 15 derajat ditambah K-nya ini diganti 2. 2 kali 180. 15 ditambah 360 derajat. Berapa nih? 375 derajat. Nah, ini kan lebih dari interval yang diminta. Intervalnya kan 360 ya maksimal. Nah, ini berarti dia nanti tidak memenuhi HP-nya. Nah, berikutnya adalah seperti yang saya bilang tadi, kita kan punya dua penyelesaian untuk rumus sinus. Nah, ini sin 2x sama dengan sin 30, kita tulis ulang dulu. Kemudian 2x akan sama dengan, ini bukan 30 lagi, tapi 180 derajat dikurangi 30 derajat ditambah dengan K kali 360 derajat. Kita selesaikan dulu yang di sebelah kanan. Berarti ini kita punya berapa nih? 180 kurang 30 berarti 150 ya. Ditambah dengan K kali 360 derajat. Kita selesaikan, dibagi dengan 2, berarti X sama dengan 75 derajat ditambah K kali 180 derajat. Kemudian langkah berikutnya adalah sama seperti tadi, langsung kita substitusikan untuk nilai dari K. Untuk K0 berarti X yang memenuhi adalah 75 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Berarti di sini kita punya 75 derajat. Untuk nilai K sama dengan 1, berarti X sama dengan 75 ditambah 1 kali 180 derajat. Kalau kita jumlah 250. Selanjutnya K2 X sama dengan 75 derajat ditambah 2 kali 180. Ini kan 360 ya. 360 tambah 75 435. Ini kan melebihi interval, berarti ini tidak memenuhi. Apakah sudah selesai sampai sini? Belum. Kan disuruh menentukan HP-nya.
Berarti HP yang harus kita masukkan adalah yang dari awal penyelesaian tadi. Nah, ini ada 15 derajat, 195. Kita tulis 15 derajat. 195 derajat. Kemudian yang ini 75 derajat, 255 derajat. Ada 4 penyelesaian yang memenuhi. Diurutkan boleh ya. Seperti ini. 15, 75. Sampai sini bisa dipahami? Contoh yang berikutnya, diberikan persamaan 2 sin 2x min 30 derajat, ini derajat ya, sama dengan akar 3 untuk interval x-nya dari 0 sampai 360 derajat. Untuk penyelesaiannya kurang lebih sama kayak tadi ya, hanya saja yang membedakan di sini adalah kita lihat dulu soal yang diberikan. Di sini kan sinnya mempunyai koefisien lebih dari 1, yaitu 2. Nah, 2 di sini itu kan bisa kita jadikan pembagi yang ada di ruas kanan. Atau kita tulis sebagai sin 2x min 30 derajat akan sama dengan akar 3 per 2. Bisa dipahami enggak? Bisa ya. Akar 3 per 2 ini kan berarti akan sama halnya dengan setengah akar 3. Ini akan sama dengan setengah akar 3. Nah, setengah akar 3 itu kita jadikan sin. Sin berapakah yang nilainya setengah akar 3? Sin berapa yuk? Ya, betul. Sinus 60 derajat. Nah, ini kita tulis ulang. Sin 2x min 30 derajat. Tanda ekuivalennya ketinggalan ya. Gak apa-apa rek. Capek nulisnya ya. Nah, ini sudah sama-sama sebelah kiri sin, sebelah kanan sin. Berarti sudah bisa kita tulis penyelesaiannya, yaitu 2x min 30 derajat. Untuk yang pertama ya, sama dengan 60 derajat plus K kali 360 derajat. Karena yang di sini diminta derajat ya. Kalau misal radian gimana? Ya berarti ini bukan K kali 360 tapi K kali 2pi. Pokoknya yang bentuknya radian nanti ya tetap ditulis radian. Kalau mintanya derajat ya tetap derajat. Kemudian langkahnya sama kayak tadi. Berarti ini 2x sama dengan 30-nya yang sebelah sini kita pindah ke kanan dulu ya. Berarti 60 ditambah 30 90 derajat. Ditambah K kali 360 derajat. Berarti X akan sama dengan 9, ini dibagi 2 aja ya. 90 bagi 2 45 ya. Ditambah K kali 180 derajat. Nah, kalau sudah ketemu ini tinggal kalian substitusikan untuk nilai K yang memenuhi. K0 berarti X 45 ditambah 0. Untuk K1 berarti X 45 1 kali 180 derajat. Berarti 225. K2 memenuhi enggak kira-kira? 2 kali 180 aja udah 360 ya. Jadi kan udah lebih dari ini. Kalau misal ditambah dengan 45. Nggak usah saya lanjut ya. Nah, kita langsung ke rumus yang kedua. Berarti 2x minus 30 akan sama dengan 180 min 60 derajat plus K kali 360. Berarti ini 2x sama dengan, ini berapa ya? 120 ya? 120 ditambah 30 berarti 150 plus K kali 360 derajat. Berarti X sama dengan 75 plus K kali 120 derajat. Tinggal dimasukkan deh nilainya. Gak kelihatan Mbak Nora. K0 X sama dengan 75 plus
Ini 180. Masya Allah. I'm so sorry, I'm only human. Tempatnya salah ya. Ngeles. Ini berarti 75. Untuk K1 berarti 75 ditambah 1 kali 180. Piro rek? 255. Belum saya tandai ini tadi. Oke, dari sini berarti HP-nya sudah bisa kita jadikan satu. Berapa aja tadi? Ini, ini kenapa K2 nya nggak dilanjut? 2 kali 180 kan 360 ya. Itu kan kalau kita tambah ini jelas sudah melebihi atau melampaui interval yang diminta. Tinggal kita masukkan nih, HP-nya 45, 75, 225, dan 255 derajat. Lalu gimana untuk penyelesaian kos dan tangan? Kita akan bahas di video berikutnya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.